Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari, NIM saya 721141914. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Peralatan ini mencakup seperti mesin fotokopi, mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras data. Maka istilah keamanan sistem digunakan. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditunjukkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yakni 1. Kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan atau Corporate Information System Security Officer atau CISSO digunakan untuk individu di dalam organisasi. Biasanya, anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yakni pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat, yang pertama, ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibanding ancaman eksternal. Karena pengetahuan di dalam ancaman internal itu lebih mendalam daripada ancaman eksternal. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan, maka dari itu sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri dari program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem, serta dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis peranti lunak berbahaya. Yang pertama ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Yang kedua ada worm.
program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Yang keempat ada adware, yaitu program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang kelima ada spyware, yaitu program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya ada risiko. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak tertorisasi, yang tidak terortorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, di mana seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Yang keempat, modifikasi yang terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program di mana perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap. Di antaranya, yang pertama ada fase 1, inisiasi proyek. Membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Yang kedua ada fase 2, penyusunan kebijakan, berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi. Melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Yang kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengendalian teknis. Pengendalian teknis atau teknik kontrol adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua ada pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga ada pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Kesimpulannya, banyak organisasi yang di masa kini banyak organisasi yang semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Istilah keamanan sistem digunakan untuk memikirkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.